Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah tadi malam kita awali juga dengan sholat tahajud ataupun sholat fajar yang menurut ulama bahwa ketika subuh kita itu diawali dengan sholat fajar, insya Allah dunia akan kita raih. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, bersuku, bernegara sesuai dengan maslahah dan tujuan baik untuk manusia itu sendiri, tentunya untuk saling menguatkan rasa cinta secara emosional, saling mendukung, saling membantu, saling menasihati dalam kehidupan sosial masyarakat. Tentu menjadi kewajiban antar individu, bahkan antar kelompok serta pemimpin dengan rakyatnya untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan solidaritas sosial. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya kita selalu tolong-menolong. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong kepada saudara kita yang membutuhkan kita bantu. Kewajiban ini bukan hanya sebagai dasar kehidupan sosial kita, namun juga sebagai kewajiban setiap umat muslim sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam firman-Nya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-104 bahwa kewajiban manusia selanjutnya adalah saling menasihati, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan ayat ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dijadikan dasar ketika beliau bersama beberapa tokoh untuk kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah yang saat ini kita berada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, saling menyayangi dan mencintai. Saling mencintai dan menyayangi sebagai sesama saudara seiman adalah kewajiban setiap muslim. Maka dalam suatu hadis dikatakan, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kemudian dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumul rahmanu udda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih dan sayang. Kemudian yang keempat, saling menghargai sesama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, berbangsa, bersuku untuk saling mengenal dan menghargai dalam kehidupan sosialnya. Tujuan dan kemaslahatannya sangatlah besar. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian yang kelima, memuliakan yang lemah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk memuliakan orang-orang yang lemah di antara kamu. Orang yang membutuhkan dalam segi ekonomi, anak yatim, fakir miskin, du'afa, dan orang-orang yang membutuhkan wajib diberikan bantuan dan dimuliakan. Karena itu menjadi kewajiban sebagai orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un
ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun bab 2 pasal yang ke-17 dijelaskan bahwa solidaritas sosial adalah hubungan antar manusia yang didasari dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi satu individu kepada individu lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita bersama-sama menjalankan perintah Allah untuk saling menolong, saling menguatkan, saling menasihati, saling menyayangi, dan saling mencintai sebagai hamba yang beriman dan sebagai makhluk sosial, bukan saling membenci, bukan saling mencaci, bahkan bukan juga saling menghina antara satu dengan yang lain. Dengan 5 hal yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan beberapa sunnah Rasul yang tadi sudah kami bacakan, mudah-mudahan kalau kelimanya itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang harmonis, masyarakat yang tentram, masyarakat yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.